teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama aku di sini. Di video kali ini kita mau react dari channel YouTube Bahasaku. Teman-teman juga boleh di-subscribe ya. Di sini judulnya Bahasa Melayu Malaysia jadi guyonan orang Cina. Bahasa Indonesia mantap. Nanti di sini kita lihat ya guys, seperti apa dari isi dalam video yang akan kita react kali ini. Sebelumnya teman-teman, mohon maaf nih, mana tahu ada kataku yang salah, yang kurang tepat, yang menyinggung salah satu pihak di sini. Berikan kritik dan saran Anda, insya Allah di video berikutnya akan aku perbaiki. Dan sebelumnya kalian jangan berpikiran negatif sebelum Anda menyaksikan video ini sampai selesai. Terkadang nih ada netizen ya, lihat judulnya langsung memberikan komentar yang negatif tanpa melihat isi dalam video itu seperti apa. Jadi hindari seperti itu guys. Jangan baca judulnya aja, tapi saksikan videonya sampai selesai agar tidak ada kegagalan paham antara aku, dirimu, dan dirinya. Ya enggak? Oke, kalau kita lihat dari sini sebenarnya ada yang berkomentar, ini dia ngomong seperti ini guys, bukan ngomong sih, berkomentar ya dari bahasaku tadi. Sebenarnya bahasa Malaysia itu unik, sejujurnya harusnya dilestarikan dan jangan dibanding-bandingkan dengan bahasa Indonesia. Bahasa adalah cerminan dari merupakan kepribadian bangsa itu sendiri. Oke, terus berkomentar di bawah, orang Chinese Indonesia jangan ditanya lagi kualitas bahasanya, fasih, lancar, dan baik sekali. Sebagai orang Indonesia keturunan Chinese, saya bangga mampu berkomunikasi dengan bla bla bla. Oke lah guys, jangan kita baca semua komentar mereka, tapi langsung saja kita react videonya. Ini dia videonya. Video berikut ini sebenarnya menggambarkan nasib bahasa Melayu di Malaysia. Oh, kamus bahasa Kaum Melayu Cina di nih. Malaysia hanya belajar bahasa Melayu di sekolah dan jarang yang menggunakannya sehari-hari atau di tempat kerja. Oh, Jadi, bahasa Melayu mereka umumnya kacau dan dicampur dengan bahasa Inggris. dicampur. Bahasa Melayu bahkan hanya untuk konten atau bahan candaan saja. Hah? Masa sih? Hal ini amat berbeda dengan sikap kaum Tionghoa di Indonesia. Kaum Tionghoa di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, bahkan bahasa daerah, dalam hidup mereka sehari-hari. Nah, kita mulai dari video perempuan muda Cina di Malaysia. Oke. Seperti apa? Neighborhood, and I don't really have a Malay friend until I graduated from high school and went to college. Yeah, at around 18 years old, I got my first Malay friend. Can you imagine? So don't blame me for like having really bad and poor Malay. Don't blame me, blame the system. Don't hate the player, hate the game. Okay, it's still part of my fault because I'm still a Malaysian. I should be speaking Malaysian, speaking bahasa Melayu fluently. But yeah, I'm trying. Okay, that's why I'm really challenged. So kita bermula sekarang. So sekarang saya sedang pergi ke so formal. So sekarang saya akan pergi ke office. Kurang So, lancar kami bahasa bermula Melayunya kerja ya. for marketing team, Malay to my staff. Kalau saya mula cakap bahasa Melayu dengan staff, dia orang akan laugh. Dia orang akan namanya let's go. Hai korang-korang. Korang-korang. Kami sedang makan jamuan untuk raya. Yes. Apa ini ya? Sekejap. Hai, orang Cina. you bawa apa? Saya bawa misia. Misiam, yay. So ini dia cakap dia punya mak buat punya. Ya, Dan you buat apa? goreng telur. Telur. Okay. Ya doh. Ya, because you go kebangsaan. Oh, you pergi ke kebangsaan sekolah kan? Ya, sekolah kebangsaan. Kok kayak Sebab gitu I ya? pergi sekolah jenis, so orang-orang pun jenis-jenis lah. Isabel, you bawa apa? Hello, so hari ini saya bawa roti jala
dan dia datang dengan kari ayam juga. Oh, ni kari ayam? Kamu, kenapa tak ada ayam ya? Tidak tahu itu. Jadi mereka merasa lucu gitu ya. Ya tiada sudah di sini itulah. How to say climb? Wait. Panjat. You panjat itu pokok ambil mangga. Kok merasa lucu Back to gitu me. ya? So, kembali dengan I. Mereka merasa lucu gitu. I bawa itik, tapi dia bukan itik normal. Dia roasted. Panggang is not bakar. Bakar is roast. Then bakar is what? Grill. Okay. So saya hari ini bawa panggang itik. Oh, itik panggang. So sangat sedap. Kebalik-balik Ni ya. seekor itik panggang. RM88. Yes. You want to jump together? So you can Menari together. Bersama. Selanjutnya kita simak video Rudy, orang Tionghoa Indonesia, saat bertemu dengan Nining sahabatnya di Beijing. Oke, kita Nining sudah lihat. lama belajar bahasa Indonesia dan amat fasih. Yuk kita simak ya. Lagi bersama aku Rudy dari Beijing, Tiongkok. Hari ini aku mengundang Nining. Halo, Gimana kabarnya Nining? kabarnya baik-baik saja. Baik-baik Tapi saja. sekarang sudah musim panas, jadi Ya. panas banget ya. Ya panas sekali sekarang di Beijing ya, sudah mulai panas. Dan Oh, aku panas. baru balik dari Indonesia. Jadi bagi aku Di mana lebih panas? sekarang di Indonesia masih lebih panas. Kalau sekarang, kalau di dalam ruangan gitu biasanya kita buka AC ya, yang sampai dingin gitu. Iya. Ya kalau di luar ruangan di outdoor itu lebih panas daripada Beijing. Hari ini di Beijing 35. Iya, tapi kalau kita berada di tempat yang rindang, Asik ada ya pohonnya, itu bahasa nggak terasa Indonesianya. panas. Saya tentunya aku bawain oleh-oleh buat Nining. Apa nih? Tas, Iya, oh tas batik. ya. Hmm. Ini mereknya Buddy Chris. Iya. Saya Tahu juga? Tahu merek ini. Ah. Waktu saya pulang dari Indonesia ke sini saya juga beli. Beli batik di ya, sini? Bukan batik. Ukiran kayu. Oh, souvenir. Yang kecil-kecil itu. Oh, oke Ya. oke. Lagi sih. Ini dari kampung halaman saya, khas kampung halaman saya. Ada tulisannya. Beras tadi. Iya, beras tadi. Tahu Halo, nggak beras tadi. Waktu kita ke Yunshuiyao di jalannya, kamu ceritakan gitu sopirnya bus. Sopirnya bus itu gila itu. Udah Beras paham lagi. semua Iya. itu ke tempat ini ya. Oke, jadi tahu sendiri ya guys, bedanya Chinese Indonesia and Malay di saat menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Jadi teringat apa yang dikatakan Bapak ini guys. Kita lihat. Jadi di Indonesia bukan saja setiap rakyatnya fasih berbahasa negara. Mereka bangga, mereka sayang, mereka taat kepada bahasa negara mereka. Di Malaysia ini malang sekali lah. Malang Di sekali. Malaysia ini malang sekali lah. Masih ada warga negara yang tak boleh berbahasa negara. Masih ada warga negara yang tak boleh berbahasa negara. Oh, Jadi ini sesuatu yang amat tidak kena. Apa erti kerakyatan yang dipegang oleh mereka? When I try to talk in Malay, it's kita lihat mereka. There's like that accent Kenapa when I beliau speak Malay. takut berbahasa adakah awak Melayu? berdua gunakan bahasa Tanda Melayu? tanya. Di rumah ya. Di rumah. Tak sangat. Saya cuba pakai bahasa Melayu bila di rumah gitu Di untuk rumah. berbual dengan mak bapak saya dengan atuk nenek saya. Oh, Gunakan setiap hari. datuk dan nenek. Saya gunakan bahasa Melayu depan nenek. Selalu dengan nenek saya kat rumah. Kebanyakan Talking to nenek and atuk. menggunakan bahasa Melayu dengan nenek ya ataupun keluarga. Melayu saya. Dengan nenek atuk. Saya rasa sebab kita orang dikelilingi oleh banyak orang yang menggunakan bahasa Inggeris Bahasa sebagai Inggeris. bahasa pertama diorang. Jadi kita orang lebih influence untuk menggunakan bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu. Tapi kalau macam dengan diri kita orang sendiri, di mana kita orang menggunakan bahasa Melayu, jadi bahasa Melayu ni macam lagi dominant. Because Dominant. I sound like very kekok when I say it lah. Yeah. For me, rasa macam
I don't speak it very well. So a bit embarrassing kalau saya cakap bahasa Melayu, then macam baku tak ada. Like whenever I have to speak Malay, right? Like whenever I force myself to speak Malay, it doesn't come out Malay sounding. Main language is English so I've been trained to use more English than Malay. But like dalam rumah, I try to speak a lot more Malay dengan keluarga. Now in poly, Dengan keluarga we ya. surround with like macam a lot of people with different races and different languages. So lagi mudah lah untuk kita macam berbual bahasa English instead of bahasa Melayu kita. Practicing it at home. Kalau berbual dengan adik-beradik atau ibu bapa mereka. I think it all starts at home. So if we practice it at home, then we can bring it forward to school also. Yeah. It's more for the culture and the heritage to preserve that, because kita punya history quite long so I think it's good to preserve that. Oke, sudah kita react bersama ya. Intinya kalian sudah tahu ya guys, seperti apa bahasa Melayu yang ada di negara tetangga kita. Jadi aneh aja sih ya guys kalau ada dari negara tetangga kita mengatakan bahwasanya bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia itu adalah sama. Tidak ya guys. Bahasa Melayu dari negara mereka dan juga bahasa Indonesia itu sangat berbeda. Dan ini juga sudah sama-sama kita react ya, seperti apa penggunaan bahasa Melayu di negara mereka. Mereka lebih sayang bahasa resmi mereka atau bahasa Inggris. Teman-teman juga sudah lihat lah ya seperti apa komentar mereka terhadap bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris di negara mereka. Teman-teman, kalian memiliki pendapat ataupun komentar boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan memberikan perdebatan yang berkepanjangan di media sosial. Walaupun di antara kita ada perbedaan ataupun ada kemiripan, ya kalau ada kemiripan itu ya kita itu tetap senang ya guys, karena kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kalau belas sama sekali kita nggak ngerti bahasa mereka, ya itu baru gimana ya guys, pasti kita nggak ngerti dong kalau mereka ngomong bahasa mereka kita nggak mengerti. Tapi kita lihat mereka itu berbicara menggunakan bahasanya dicampur dengan mereka campur dengan menggunakan bahasa Inggris gitu guys. Oke lah, sekian kita react video kali ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.